Apa itu? Terowongan Mina yang Itu ya? pernah terjadi tragedi. Itu terakhir yang terjadi berbarengan sama tren jatuh itu Bapak Ibu. Tahun berapa itu? Saya nggak tahu. 2015 Bu ya? 2015. Saya nyampe ke sini soalnya 2017 awal. Nah, itu Bapak Ibu nanya, kok banyak dari Indonesia yang menjadi korban? Karena mabitnya para jemaah Asia, salah satu negara kita Indonesia, setelah terowongan ini Bapak Ibu. Ya, setelah bukit ini ada juga di sana tempat-tempat mabitnya para jemaah Asia, Indonesia, Malaysia, Brunei Bapak Ibu, Thailand, terus kemudian Vietnam, yang Asia lah pokoknya. Setelah bukit ini yang reguler ya, jemaah yang kalau jemaah yang itu biasanya agak di gedung itu Bapak Ibu. Sepenting tahu ya. Nah, ini adalah terowongan Mina yang satunya Bapak Ibu. Tapi yang pernah terjadi itu katanya di sana. Saya juga nggak ada di sini. Tapi kata teman-teman para guide itu di sana posisinya. Lalu kenapa kok banyak orang Indonesia juga korbannya kan? Kan banyak orang Indonesia. Berapa? 129 orang. Iya. Karena di situ Bapak Ibu kekurangan apa? Oksigen. Sedangkan jemaah dari Iran itu melawan arah, dia sangat melawan arus, enggak ikut perintah dari petugas-petugas itu. Nah ini sebelah kiri lah, sebelah kiri, sebelah kanan posisinya Bapak Ibu. Ini adalah mabitnya para jemaah haji dari Asia. Itu dia. Ini tendanya Bapak Ibu anti bakar Bapak Ibu ya. Tapi nggak tahu anti laut atau tidak, nggak tahu. Tapi yang pasti anti bakar ini. Memang didesain betul oleh pemerintahan Arab Saudi. Artinya jemaah itu memang agar biar merasa nyaman ketika melakukan ibadah haji dan mabit di Mina. Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang diketahui, yang dikenali, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah berpikir Bapak Ibu, Mina itu padahal tempatnya kecil, tapi bisa menampung jutaan orang. Itu uniknya Mina Bapak Ibu. Memang nggak disebutkan dalam Hasyatus Syarqawi. Itu dijelaskan bahwasanya pertama, Mina itu nanti batu-batu yang dibuat untuk melontar jumrah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan nanti menjadi saksi. Kemudian di Mina ini Bapak Ibu, makanan manis-manisnya apa? Makanan manis itu manisannya lah kan, itu tidak dihijabi oleh lalat Mina. Lalu kemudian di Mina juga nyamuk sangat sedih. Dan kemudian di Mina Bapak Ibu, daging yang lebih yang tidak dimakan orang itu tidak bisa dimakan oleh binatang yang pemakan bangkai. Itu Mina. Maksudnya apa namanya? Keunikan Mina Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah Mina itu lentur Bapak Ibu, fleksibel. Mohon maaf, seperti kepunyaan perempuan Bapak Ibu. Kepala sebesar itu bisa keluar lalu rapat lagi. Pernah berpikir? Itulah Bapak Ibu Mina. Walaupun jemaah seberapa banyak pun dia masih bisa menampung Bapak Ibu. Mina itu luar biasanya Mina. Kalau sejarahnya Mina itu luar biasa Bapak Ibu. Selain pernah menjadi tempat baiatnya para sahabat Ansor di perjanjian Baiatul Aqabah, di sana Bapak Ibu mereka berjanji ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tak heran Bapak Ibu, di Madinah sebelum Nabi hijrah kan sudah banyak yang masuk Islam. Padahal belum pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barokahnya tadi sekitar ada 7 orang yang pernah berjanji ikut Nabi. Sahabat Ansor
Ansor tadi, Bapak Ibu. Makanya di Madinah dijadikan bumi yang berkah. Saking berkahnya, keberkahannya itu 2 kali. Makanya di Madinah kemarin dilihat belanjanya lebih semangat daripada di sini, Bapak Ibu. Luar biasa itu. Ya banyak kemarin ya. Di Madinah kan belanjanya kan. Makanya karena memang kita kalau bisa banyakin belanjanya itu di Madinah kan? Karena keberkahannya 2 kali. Di Mekah belanja juga Bapak Ibu. Ya belanja juga. Minta sama Bapak, Pak, kalau Bapak ngasih saya 1 rial di sini, Allah balas nanti berapa? 100.000 rial. Itu lalu pasti itu. Selain itu juga Allah akan lipat gandakan pahalanya Pak menjadi 90 kali. Berarti 900 berapa Bapak Ibu? Kalau 100.000 dikali 90 berarti 9 juta ya. Nah itu Pak, itu 1 rial Pak. Kalau dikasih 100 rial Pak, maka akan makin ditambah oleh Allah uangnya Bapak, asal sering-sering ngasih ke ibu. Karena bapak kan tahu, kata ibu-ibu, Pak, cinta itu memang buta warna, tapi cinta itu tidak buta sama warnanya tuh. Saking makin banyak dia ngasih ke ibu, makin banyak itulah yang akan Allah berikan Bapak, insya Allah. Gak apa-apa, sakit kepala sikit-sikit ada baterai Pak, Bang John ada nanti. Nah disitulah Bapak Ibu. Nah pas di mana tadi? Arafah ya, Jabal Rah. Naik ke sana Nabi Ibrahim selama tiga kali untuk memastikan apakah mimpi yang 3 kali berturut-turut menyembelih putranya itu apakah memang perintah Allah atau sekedar godaan syaitan. Maka disitulah Nabi Ibrahim mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan disitu pula Bapak Ibu Nabi Ibrahim membuktikan bahwa cintanya sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih memilih perintah Allah daripada perintah yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berangkatlah Bapak Ibu Nabi Ibrahim itu daripada kediamannya Siti Hajar. Kediamannya Siti Hajar itu di mana? Yaitu Hijr Is. Ada yang pernah masuk ke sana? Kalau masuk ke sana Bapak Ibu, laksana kita masuk ke dalam Ka'bah. Kalau sholat di sana, berarti laksana kita sholat di dalam Ka'bah. Di sana Bapak Ibu ada pintu surga yang ketiga. Kalau kita mendapatkan di sana angin, itu adalah angin dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah di situ Bapak Ibu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain memang juga tempat yang mustajab. Itu tergantung situasinya. Kalau misalnya dapat, upayakan juga bisa masuk ke Hijr Ismail. Karena kita orang biasa Bapak Ibu, bukan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi ke sini kan bisa langsung ke dalam Ka'bah kan? Itu kalau kita seorang biasa seperti ini Bapak Ibu, maka masuklah ke Hijr Ismail dan lakukanlah sholat di dalam. Laksana orang tersebut pahalanya seperti orang yang melakukan sholat di dalam Ka'bahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ka'bah nanti akan diangkat Bapak Ibu. Kalau kita sudah masuk ke dalam, Ka'bah akan diangkat oleh Allah dan disuruh masuk ke dalam surga. Kalau kita masuk ke dalam, insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Tapi kalau situasinya belum, karena Bapak Ibu jutaan ribuan orang kan tahu kan tempat pintu masuknya tuh antrinya kan bagaimana. Dan biasanya kalau pagi itu dibukanya jam 9. Sekarang kemarin kan 24 jam Bapak Ibu. Tapi kenapa peraturannya seperti itu? Ya suka-suka pemerintah lah. Mau dibuka, mau dibuka kan mereka yang pegang Bapak Ibu. Tapi kalau bisa, kalau tidak mampu, nyentuh, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, berangkatlah Nabi Ibrahim Bapak Ibu dicegat oleh Di mana tadi yang dicegat? Pelontaran
Yang dirayu pertama, yang digoda pertama adalah Nabiullah Ismail. Nabiullah Ismail Bapak Ibu. Nabiullah Ismail. Yang dirayu pertama oleh iblis adalah Siti Hajar. Ini sama suami kamu, anaknya masa mau dikurbankan? Maka kamu emang gak sayang apa kan gitu Bapak Ibu. Kalau bahasa kita tentu karena Siti Hajar adalah wanita yang juga taat kepada Allah dan suaminya, maka Siti Hajar mengerti bahwa yang mencegah itu adalah iblis. Makanya Bapak Ibu, diambillah segenggam batu lalu dilempar seraya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dilemparlah Bapak Ibu. Di sana melempar berapa batu? 7 selama sehari. Kalau 3 hari 21 dikali 3 berarti sekitar 63 ya Bapak Ibu. Karena di sana kan ada berapa? Ada 3 pelentaran juga. Nah yang di tengah siapa yang dirayu? Adalah Nabiullah Ismail. Nah karena Nabiullah Ismail adalah